Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang saya hormati semua pemirsa di UTV Official, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu dalam rahmat Allah dan semoga kita dapat mensempurnakan puasa-puasa yang telah kita laksanakan. Dan yang paling penting apa ataupun amalan yang telah kita laksanakan mulai dari tanggal 1 bulan Ramadan hingga hari ini, semoga semuanya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini saya ditunjuk langsung oleh panitia kru dari DUTV Official untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah juga pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan melaksanakan puasa pada tanggal 21 ataupun 21 bulan Ramadan. Insya Allah 8 atau 9 hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Adapun berpuasa di tanggal 21 Ramadan pada hari ini keutamaannya itu sangat penting, bahkan sangat dibutuhkan oleh kita semua. Yang mana ketika kita ataupun umat Nabi Muhammad SAW berpuasa pada tanggal 21 bulan Ramadan, yaitu akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan ataupun ditulis dalam kitab Fadail Asyur As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawah Al-Qummi, bahwasanya jika kita berpuasa pada tanggal 21 atau hari ke-21 di bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala akan meluaskan kuburan kita. Dalam artian bukan kuburan kita harus diluaskan, tidak. Allah Ta'ala memberi kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di tanggal 21 atau hari ke-21 di bulan Ramadan, kuburannya akan diluaskan. Disebutkan dalam kitab tersebut luasnya itu bisa sampai alfu farsyahin, 1000 farsyah. Ya, kalau diukur secara meter kurang tahu juga, yang pasti luas 1000 farsyah. Kemudian keutamaan lain dalam kitab hal tersebut yaitu menghilangkan dari kegelapan ataupun kesepian dalam kubur. Maksud kegelapan ataupun kesepian dalam kubur itu bukan di dalam kubur kita langsung bercahaya ataupun ada teman di dalam kubur yang menemani kita. Di alam barzah kita itu biasanya merasa ngap ataupun tidak bisa menghirup udara segar. Tapi ketika kita berpuasa di tanggal 21 ataupun hari ke-21 di bulan Ramadan, maka keutamaannya tersebut Allah Ta'ala akan melapangkan. Kita itu di dalam kuburan tidak merasa sempit, akan dilapangkan. Bahkan di dalam gelapnya kuburan itu kita tidak merasa gelap. Ada cahaya yang menerangi kita dari fadilah dan ataupun keutamaan berpuasa di tanggal 21 bulan Ramadan. Kemudian diterangkan kuburan tersebut ataupun kuburan yang berpuasa pada tanggal 21 Ramadan yaitu akan disamakan ataupun dihiasi seperti kuburannya para syuhada. Meskipun kita tidak pernah berjuang ataupun berperang, akan tapi pahala ataupun faidah
dari tanggal 21 Ramadan tersebut sama seperti halnya kuburan para syuhada. Maka dari itu harapan dari kita semua, utamanya dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum, sempurnakanlah puasa kita. Karena semakin akhir ataupun semakin bertambah tanggal dari bulan Ramadan tersebut, fadilah ataupun keutamaan semakin besar. Disebutkan lain keutamaan berpuasa, bahkan ini sudah terkenal. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya barang siapa yang memberi buka ataupun yang memberi makan di waktu buka bulan Ramadan, maka orang yang memberi buka puasa tersebut diberi pahala sama seperti pahalanya orang yang diberi buka. Ya. Maka dari itu keutamaan ini yang disebut apa istilahnya, mencuri pahala bulan Ramadan, mencuri pahala orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Kurang lebih begitu. Barang siapa yang berpuasa, maka baginya pahala. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, dalam artian memberi buka puasa, maka baginya pahala orang yang diberi makan tersebut. Jadi kita mencurilah istilahnya, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan tersebut. Mencuri akan tapi mencuri pahala. Ini enaknya bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan lain. Bahkan dulu di waktu zamannya Sayyidina Khalifah Umar Ibnul Khattab, hal tersebut pernah dilakukan. Sayyidina Umar pernah mencuri pahala orang Madinah pada waktu itu. Kenapa? Apakah harus dengan makanan? Apakah dengan buka puasa senikmat mungkin? Tidak. Hanya cukup dengan memberi makanan ataupun memberi asupan. Baik itu berupa hal yang enak ataupun berupa sesuatu yang bisa dapat masuk pada tubuh kita. Intinya berbuka puasa. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pada waktu itu mau memberi buka puasa terhadap masyarakat kota Madinah. Akan tapi meskipun beliau merupakan seorang raja ataupun khalifah pada waktu itu, beliau tidak mempunyai harta sebanyak mungkin. Kalau kita pikir itu kan seorang raja kalau memberi makan tidak mungkin hanya satu piring lah, ataupun hanya nasi dengan satu ikan lah, tidak begitu. Akan tapi ini hebatnya Sayyidina Umar, mau memberi makan terhadap orang berpuasa di waktu bulan Ramadan. Ya dalam artian mau mencuri pahala orang yang berpuasa. Kemudian Sayyidina Umar memanggil ajudannya, disuruh ataupun mengumumkan terhadap masyarakat kota Madinah untuk berbuka bersama, dan bukanya tersebut ditanggung oleh Sayyidina Umar. Pada waktu itu diumumkan, masyarakat Mekah ketika diumumkan hal tersebut berbondong-bondong. Setelah sholat asar, persiapan sudah hampir maghrib, berkumpul di sana. Ketika berkumpul, Sayyidina Umar masih belum keluar. Dan di tempat berkumpulnya tersebut masih belum ada apa-apa. Ternyata ketika sudah dekat waktu buka puasa, anggaplah ketika diperkirakan 5 menit ataupun 10 menit sebelum buka puasa, ternyata Sayyidina Umar mengumumkan lagi. Bahkan keluar, disuruh memberi air terhadap
para masyarakat yang hadir untuk berbuka puasa. Diberilah air pada waktu itu. Ketika diberi air, diberi satu-satu airnya sudah. Mereka heran, loh ini kan undangannya dari seorang raja, sultan. Masa air? Makanannya cuma air. Pasti perasaannya mereka, oh mungkin ini hanya awalannya, DP-nya, di DP air. Mungkin kalau nanti sudah adzan mungkin keluar kurmanya. Kalau masih 5 menit sebelum adzan, airnya dulu. Udah apa-apalah. Ditunggu. Kan pikirannya mereka, kita ini diundang raja. Otomatis ketika diundang raja, mau buka bersama, yang pasti makanannya itu bukan hanya kurma lah. Paling tidak kambing gitu. Ataupun sapi. Gitu. Namun pada waktu itu Sayyidina Umar tidak mempunyai apa-apa. Dan ingin memberi makan ataupun memberi buka puasa terhadap orang yang berpuasa. Ketika sudah berkumpul semua, air sudah pegang satu-satu, satu gelas semua. Tibalah waktu adzan. Ketika waktu adzan telah dikumandangkan, Sayyidina Umar telah memerintahkan pada ajudannya, sudah dipersilahkan untuk minum air berbuka puasa. Diminum. Ketika diminum mereka nunggu. Ini buka puasanya apa? Ya air itu dah. Ketika air yang diberi buka puasa, banyak pertanyaan. Apa hanya air ini? Ternyata salah satu dari mereka faham. Oh ternyata Sayyidina Umar ini hanya ingin mengambil pahalanya orang yang berpuasa. Air saja ini cukup untuk mengambil pahala berpuasanya. Pahala berpuasa. Hanya air, apalagi sampai sepiring. Ataupun lengkap dengan lauknya. Yaitu. Maka dari itu, kalau ingin melipat gandakan pahala puasa, berilah makan orang yang berpuasa. Kita pada saat ini hanya berpuasa biasa, ataupun amalan kita hanya membaca sholawat. Akan tapi, ketika kita memberi makan terhadap orang yang berpuasa, ataupun memberi buka puasa, pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut mengalir pada kita. Kita tidak baca Quran, seumpamanya yang kita beri makan ternyata membaca Quran, hatam Quran, 1 hari 1 juz. Pahala yang 1 hari membaca Quran mengalir pada kita. Itu 1 orang. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, itulah dalam Islam. Enaknya memberi makan ataupun memberi buka puasa terhadap orang yang berpuasa. Maka dari itu, nilainya kecil akan tetapi faidah ataupun faidah ataupun keutamaannya itu sangat besar. Maka dari itu jangan sepelekan hal yang kecil. Kiranya hal ini yang dapat kami sampaikan semoga menjadi semangat dalam melaksanakan ibadah puasa dan menjadi bertambah iman kita. Dan menjadi bertambah himmah ataupun keinginan kita untuk beramal soleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.